Baik, kita lanjutkan bahasan kita di kuliah Matfis 3 untuk serial yang ketiga. Kali ini kita akan membahas pertama integral dari persamaan yang melibatkan fungsi Bessel. Nah, ini ada contoh soal di sini. Ya, kita akan menentukan ya berapa penyelesaian ya. Seperti apa penyelesaian dari integral x j0 kuadrat x dx ya, dimana j0 adalah fungsi Bessel untuk n sama dengan 0. Oke, nah kita bisa lakukan modifikasi seperti ini ya, sama saja sebenarnya, cuma j0 kuadratnya kita pindah ke depan, j0 kuadrat x dx. Nah, misalnya ini J0-nya kita anggap sebagai U, sementara X-nya kita anggap sebagai V. Nah, jadi integral U V dx. Nah, kita punya kaidah penyelesaiannya adalah U integral V dx minus ya, ini dalam kurung integral du dx dikalikan integral V dx di sini dx. Nah, kemudian kita substitusi U adalah J0 kuadrat X dan V adalah X, sehingga kita dapatkan U-nya adalah J0 kuadrat X dan V dx-nya adalah X dx, integral X dx minus ya, dikurangi ya, du dx-nya ya, D U-nya adalah J0 kuadrat X, jadi turunan dari J0 kuadrat terhadap X, kemudian dikalikan dalam kurung nih V dx, V nya adalah X, sehingga kita bisa integral V ini adalah X dx, kemudian dx di sini, ini dx, ini dx. Nah, proses berikutnya kita selesaikan saja sebagaimana integral biasa. Ini tetap J0 kuadrat X, kemudian integral X dx tentu saja adalah X kuadrat dibagi 2, kemudian dikurangi. Oke, turunan pertama dari J0 kuadrat tentu saja adalah 2 ya, karena di sini ada J0 kuadrat, turunan terhadap X, turunan pertama terhadap X 2, J0 dikalikan J0 aksen, turunan pertama terhadap X ada J0, kemudian di sini X dx berarti tetap X kuadrat dibagi 2, maaf ini salah, ini X kuadrat dibagi 2 dx. Nah, kemudian kita dapatkan hasil J0 kuadrat kalikan X0 kuadrat, X kuadrat dibagi 2 dikurangi. Nah, ini 2, ini coret 2 di sini, ada 2 di sini ya, ini ada 2 coret, sehingga J0x J0 aksen X dikalikan X kuadrat dx. Oke ya, jadi dari sini kita dapatkan ini dan itu J0x dikalikan J0 aksen X X kuadrat dx. Nah, ingat di bahasan yang lalu kita punya relasi rekurensi begini, J0 aksen atau turunan pertama J0 terhadap X sama dengan minus J1 ya, J1, sehingga dari sini tetap ya J0 kuadrat X kemudian X kuadrat dibagi 2. Nah, ini karena ada minus, ini minus sehingga menjadi plus. J0 aksen kita ganti menjadi J1. Oke ya. J0 aksen, ini J0 aksen kita ganti dengan J1, sini minus, maka ini menjadi plus ya. Sehingga J0x J1x X kuadrat dx. Atau bisa juga kita tuliskan J0 kuadrat X X kuadrat bagi 2, ini tetap di suku yang pertama tetap tidak ada perubahan. Kemudian yang ini bisa juga kita modifikasi sedikit, tidak mengubah ini ya, hanya penulisannya saja J0x J1x. Jadi X, karena di sini ada X kuadrat, maka J0x J1x tetap ya dx. Nah, ingat kita punya relasi seperti ini ya, kemarin sudah kita bahas turunan pertama terhadap X xn Jn itu sama dengan X pangkat n Jn 1. Nah, sehingga dari relasi tersebut ya, kalau kita masukkan n nya sama dengan 1 ini ya, relasi ini kita masukkan n sama dengan 1,
maka kita akan dapatkan seperti ini ya. Dx xj1 ya, turunan pertama terhadap x ya, dari xj1 sama dengan xj0. Oke, kita lihat nih, kalau n-nya sebenarnya 0, maka ini n-nya sama dengan 1, ini x pangkat 1x, kemudian j1 ini x pangkat 1, n-nya 1, berarti jadi j0. Nah, kita tuliskan begini. Nah, ini misalnya menjadi persamaan 2. Oke. Nah, persamaan satunya ini tadi ya. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Ini. Ya, ini persamaan 1 ini. Nah, persamaan 2-nya adalah ini. Relasi diferensial dengan memasukkan n sama dengan 1. Nah, sehingga kemudian kita dapatkan ya, persamaan yang tadi ya, persamaan 1 ini kita akan mengganti J0x ya, ini atau xj0 ya, ini xj0, ini xj0 ya, saya ganti dengan ini ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan c kuadrat x kuadrat dibagi 2 tetap di suku yang pertama plus integral, nah xj0 ini xj0 ini j0x sama saja ya, saya ganti dengan ini diferensial terhadap x, turunan pertama terhadap x, xj1 nih, xj1 ini tetap ya, j1x dx. Nah, ini ada dx, ini ada x, coret. Ini bisa kita coret. Nah, sehingga j0 kuadrat x kuadrat bagi 2 plus, nah ini j1x tetap ya, j1x d j1x. Oke, j1x integral j1x d j1x. Nah, ini kan seperti kita menyelesaikan sebuah integral x dx. Ya, nah, sehingga bagian yang ini akan menjadi j1 kuadrat x kuadrat dibagi 2 ya, karena ini kan satu paket, j1x d j1x. Nah, sehingga integralnya adalah j1 kuadrat x kuadrat dibagi 2. Nah, sehingga persamaan akhirnya kita dapatkan begini. Jadi hasil integral ya dari persamaan ini, integral xj0x dx ini adalah seperti ini ya, x dibagi 2, x kuadrat dibagi 2, j0 kuadrat plus j1 kuadrat. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau j setengah, ini pecahan j setengah, bagaimana menyelesaikannya? Oke, ingat ini adalah fungsi Bessel, jn sama dengan sigma ya, min 1 pangkat r dibagi r faktorial ya, kemudian n plus r faktorial x pangkat x dibagi 2 pangkat 2r plus n, di mana r-nya ini bergerak dari 0 sampai tambah hingga. Atau bisa juga kita tuliskan ya, min 1 pangkat r, ini r faktorial, n plus l faktorial bisa juga kita tuliskan dalam fungsi gamma. Ya, fungsi gamma n plus r plus 1. Sementara ini tetap 2r plus n. Nah, jika n setengah nih, j setengah ya, j setengah artinya n sama dengan setengah, maka kita bisa dapati j setengah sama dengan nih, tetap ya, min 1 pangkat r dibagi r faktorial, kemudian fungsi gamma r, n nya kita ganti setengah sini, setengah plus 1 dikalikan x dibagi 2 pangkat 2r plus setengah, jadi n nya ganti setengah di sini. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi sigma min 1 pangkat r ya, dibagi r faktorial, kemudian fungsi gamma dari r plus 3/2, karena ada setengah plus 1 maka 3/2, sigma fungsi gamma dari r plus r, kemudian di sini ada x per 2 dibagi pangkat setengah ya, karena pangkat setengah dikalikan x dibagi 2 pangkat 2r. Ini sama saja dari penulisan ini, hanya dipecah x dibagi 2 ya, x per 2 pangkat setengah, x per 2 pangkat 2r. Nah, karena ini tidak punya variabel r, maka bisa kita keluarkan dari sigma. Jadi x dibagi 2 pangkat setengah, nah sigma min 1 pangkat r dibagi r faktorial, kemudian dikalikan fungsi gamma r plus setengah, plus 3/2 maaf, dikalikan x per 2 pangkat 2r. Ya. Jadi x dibagi 2 pangkat setengah, ya saya lanjutkan di sini. Kemudian sigma min 1 pangkat r faktorial, fungsi gamma dan seterusnya ya, sama dengan sebelumnya.
Nah, sehingga ini kalau saya masukkan R-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya misalnya, maka akan kita dapati ini tetap karena ini tidak punya variabel R, X dibagi 2 pangkat setengah. Nah, ini kalau kita masukkan R sama dengan 0 misalnya, ya di suku pertama R sama dengan 0, maka di sini min 1 pangkat 0 berarti 1, ya 0 faktorial itu 1, ya fungsi gamma dari ini R-nya 0 ya, berarti 3/2. Jadi fungsi gamma dari 3/2. Ya, sementara faktor pengali X dibagi 2 pangkat 0 berarti 1. Itu suku yang pertama. Suku yang kedua untuk R sama dengan 1, ya, berarti min 1 pangkat 1 itu minus. Di sini ada minus. Ya. 1 faktorial berarti 1. Kemudian fungsi gamma dari ini 1 plus 32 berarti gamma 5/2. Oke, ya. R sama dengan 1 berarti 2 ya di sini. X dibagi 2 pangkat 2. Oke, ya. Itu suku yang kedua. Nah, kemudian suku yang ketiga itu berarti R sama dengan 2. Oke, R sama dengan 2, min 1 pangkat 2 berarti positif. Kemudian di sini ada 2, R faktorial berarti 2 faktorial. Kemudian di sini 2 plus 3/2. Ya, R sama dengan 2 ya, berarti di sini R-nya 2 plus 3/2 berarti fungsi gamma dari 7/2. Ya, dikalikan X dibagi 2 pangkatnya ini kalau 2 berarti 2 kali 2 4 ya. X/2 pangkat 4. Ingat kita punya relasi ini. Fungsi gamma setengah adalah akar pi, gamma 3/2 adalah akar pi per 2, gamma 5/2 adalah 3/4 akar pi, gamma 7/2 adalah 15/8 akar pi. Oke. Nah, sehingga ini kalau saya masukkan ke sini ya, tetap ini X dibagi 2 pangkat setengah, kemudian ini gamma 3/2 itu adalah akar pi dibagi 2 sehingga dibalik 2 dibagi akar pi. Kemudian gamma 5/2 itu adalah 3/4 akar pi sehingga ini 4/3 akar pi. Tetap di sini X pangkat 2 pangkat 2 berarti dibagi 4. Kemudian di sini faktorial, fungsi gamma dari 7/2 itu 15 akar pi dibagi 8. Sekarang dibalik ya, 8/15 akar pi. Kemudian ada 2 faktorial di sini. Ingat, ini 2 faktorial. Kemudian 2 pangkat 4 berarti 16. Oke. Nah, sehingga bisa saya tulis lebih sederhana lagi, 2 per akar pi dikurangi ini coret-coret berarti X kuadrat dibagi 3 akar pi plus dari sini ini menjadi X pangkat 4 dibagi 60 akar pi. Dari mana 60? Ini 16 tinggal ini 8, 16 coret 2 ya, 2 kali 2 faktorial 4 ya, 4 kali 16 60. Oke ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan di sini. Nah, kalau saya keluarkan di sini 2 dibagi X ya. Oke. Nah, di sini akar pi-nya bisa, ini ada akar pi, ada semua punya akar pi sehingga bisa saya keluarkan menjadi X dibagi 2. Karena di sini adalah X dibagi 2 pangkat setengah, maka karena pi-nya saya keluarkan, maka X dibagi 2 pi pangkat setengah. Karena semua mengandung akar pi. Ya, jadi saya masukkan di sini akar pi-nya. Oke. Akar pi-nya saya masukkan. Nah, kemudian jika saya tulis 2 dibagi X di sini, maka ini akan menjadi X karena di sini ada 2, ya, ada X di sini. 2, kemudian X pangkat 3 karena ada X di sini ya. Ini X pangkat 3 ya, dibagi 6. 6 dari mana? Nah, ini ada 2 di sini ya. Ini awalnya 3 ya. 3 karena ada 2 di sini, maka ini tetap 3 ya, tidak berubah. Jadi ini 2, ini 6, berarti ini 3 tetap ya. Kemudian plus X pangkat 5 dibagi 120 dan seterusnya. Nah, dari X dibagi 2pi pangkat setengah, di sini ada pengali 2 per X, maka ini menjadi ini 2 sehingga 2 nya di sini 2 dibagi pi X pangkat setengah. Jadi sekali lagi dari sini perkalian antara X dibagi 2 pi pangkat setengah dikalikan 2 per X ini menjadi 2 dibagi pi X ya, pangkat setengah ya. Kemudian dari sini kita dapat X dibagi 1 faktorial, X pangkat 3 6 itulah 3 faktorial ya, plus X pangkat 5 120 itu 5 faktorial. Nah, ini adalah sinus X ya, ini adalah deret dari sinus X. Sehingga kita dapati persamaan akhir dari J setengah adalah
akar 2 dibagi px sinus x.